Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafa Sylvia dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 4A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan metode daring keterampilan menyimak bahasa Indonesia. Di sini saya menggunakan metode sikap. Sikap kepanjangan dari simak, kerjakan, dan tangkap aktif. Metode sikap ini merupakan modifikasi dua metode yang bertujuan untuk pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Indonesia secara daring. Metode sikap ini dirasa cukup efektif karena meskipun secara daring siswa dapat menyimak video pembelajaran yang diberikan oleh guru secara aktif dan tanggap. Dalam metode daring keterampilan menyimak bahasa Indonesia, saya menggunakan aplikasi WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Pasti baik-baik saja ya, insya Allah. Nah, langsung saja, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menyuruh kalian untuk mencari informasi atau membaca materi tentang cerita imajinasi atau teks narasi. Nah, kali ini atau pertemuan pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan atau mengulas kembali tentang cerita fantasi atau imajinasi. Nah, ada yang tahu apa itu tentang cerita imajinasi? Ya, tolong bisa dijelaskan? Ya, betul ya. Jadi, cerita imajinasi atau teks narasi merupakan sebuah karangan yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan suatu pengalaman, kejadian atau peristiwa secara fiksi atau hanya khayalan belaka. Nah, jadi intinya teks narasi atau cerita imajinasi merupakan sebuah cerita yang hanya khayalan semata atau imajinasi semata, jadi tidak nyata. Nah, lanjut ya. Kemudian ada yang tahu apa itu unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi? Ya, ada yang lain? Nah, bagus ya jawabannya. Nah, jadi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi itu ada keajaiban, keanehan, dan suatu khayalan. Jadi adanya suatu imajinasi di dalam teks narasi atau imajinasi. Kemudian menggunakan berbagai latar, ada ruang dan waktu. Jadi jalinan cerita dalam teks narasi ini berpindah-pindah dari latar yang melintasi ruang dan waktu, jadi berulang-ulang. Kemudian tokohnya unik. Di dalam cerita imajinasi ini tokohnya itu sangat unik karena di dalam cerita imajinasi ini adalah sebuah khayalan, jadi tokohnya itu dibingkai secara unik. Unsur yang lainnya yaitu bersifat fiksi. Jadi, cerita imajinasi itu bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Cerita imajinasi bisa dipahami oleh latar nyata atau oleh objek yang nyata dalam kehidupan, tetapi diberi imajinasi. Unsur yang lainnya yaitu bersifat fiksi. Jadi, cerita imajinasi itu bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Cerita imajinasi bisa dipahami oleh latar nyata atau oleh objek yang nyata dalam kehidupan, tetapi diberi imajinasi. Materi selanjutnya yaitu struktur teks narasi atau cerita imajinasi.
Nah, dari kalian, apakah ada yang tahu apa saja struktur dari teks narasi atau cerita imajinasi? Nah, ya, betul ya. Jadi, struktur teks narasi atau cerita imajinasi itu ada orientasi atau pembukaan, di mana pengarang memberikan gambaran atau pengenalan tentang tema, penokohan, dan sedikit alur agar cerita itu yang dibaca oleh pembaca dapat dipahami. Kemudian, konflik. Nah, di dalam konflik ini pengarang memberikan sebuah permasalahan yang memuncak. Nah, kemudian resolusi. Di dalam cerita narasi ini, resolusi ini pengarang memberikan pemecahan masalah. Jadi, di dalam konflik pasti ada resolusi. Nah, kemudian ada koda. Jadi, di dalam koda ini pengarang memberikan penutup atau sebuah akhir cerita sehingga yang mendapatkan sebuah ending yang menarik. Nah, dari pemaparan materi dari Ibu, apakah ada yang ditanyakan atau masih belum bisa dipahami? Ya, baik. Tentang unsur intrinsik dari cerita imajinasi ya. Ya, baik. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik dari cerita imajinasi. Nah, yaitu unsur intrinsiknya itu ada tema, ada alur, ada tokoh, ada latar, ada sudut pandang, dan ada amanat. Nah, bisa dipahami ya. Nah, jika sudah dipahami, kalian bisa membuka aplikasi WhatsApp grup. Jadi, Ibu akan mengirimkan sebuah video cerita imajinasi, nanti kalian mencatat unsur-unsurnya ya. Nah, sudah Ibu kirimkan, silahkan kalian membuka aplikasi grup WhatsApp kalian dan kalian amati videonya secara kritis sehingga kalian bisa mengerjakan tugas dari Ibu, yaitu mencatat unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang Ibu berikan. Nah, di sini Ibu akan memberikan waktu 10-15 menit untuk kalian mengidentifikasi dan mengamati video cerita imajinasi yang Ibu kirimkan. Nah, jadi kalian bisa menulis di dalam buku tulis atau Word ya. Gunakan waktu 10-15 ini sebaik mungkin. Jadi, kalian fokus untuk mengamati unsur-unsur dari cerita imajinasi ini. Nah, waktunya sudah habis ya. Silakan kalian menyimak materi dari saya terlebih dahulu. Jadi, jika kalian sudah mencatat unsur-unsur dari cerita imajinasi dari video yang Ibu kirim di WhatsApp tadi, sekarang Ibu akan memberikan satu soal pertanyaan. Nah, satu soal ini tetap saya akan memberikan melalui aplikasi WhatsApp. Jadi, cek kembali aplikasi WhatsApp kalian sehingga kalian harus siap dan kalian harus tanggap ya dalam menanggapi atau menjawab pertanyaan dari saya. Nah, di sini saya akan mengirimkan satu soal. Jadi satu soal ini berupa isian ya. Nah, silahkan kalian cek di aplikasi WhatsApp. Nah, ternyata kalian sudah bisa ya menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi pertanyaannya yaitu, apa amanat yang harus kita petik dari cerita imajinasi yang berjudul Putri Duyung? Nah, jadi
Selamat ya buat 3 siswa tercepat dalam menjawab pertanyaan dari Ibu. Tapi jangan berkecil hati. Kalian tetap bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, amanat yang dapat dipetik dari cerita imajinasi Putri Duyung ini adalah janganlah sekali-kali kalian menyakiti hati orang lain. Dan berhati-hatilah dalam mengambil keputusan supaya tidak menyesal di kemudian hari. Jadi, di dalam sebuah amanat itu kita harus merenungi atau mendalami mengapa amanat ini tersirat sebuah makna yang sangat mendalam. Jadi kalian harus mengetahui latar belakang amanat ini dari cerita imajinasi. Nah, ternyata dalam pembelajaran ini kalian semua aktif ya dalam keterampilan menyimak bahasa Indonesia cerita imajinasi. Nah, baik, untuk yang terakhir, kan tadi sudah Ibu tugaskan ya kepada kalian untuk mencatat unsur-unsurnya cerita imajinasi itu di dalam buku tulis ataupun dalam bentuk ketikan Word. Nanti hasilnya silahkan kalian kirim melalui nomor WA Ibu ya, dan difoto kalau dalam tulisan atau di buku tulis, dan di Word atau bisa dikirimkan dalam WhatsApp melalui nomor Ibu. Jadi, dalam perkuliahan mata kuliah keterampilan menyimak bahasa Indonesia bisa saya akhiri dalam aplikasi WhatsApp, silahkan kalian kembalikan. Dan dalam aplikasi Zoom ini silakan juga diakhiri karena pembelajaran daring pada hari ini sudah selesai. Nah, semoga dalam pembelajaran hari ini kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat beraktivitas kepada kalian, dan mohon maaf jika dalam pembelajaran daring hari ini saya ada kesalahan dalam tutur kata maupun penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.